Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Nah, kalian lihat di belakang kita lagi di mana? Mungkin kalian yang udah sering nonton video Atli Riri dari awal, ini adalah salah satu proyek yang kita sempat bikinkan beberapa kali ya kontennya. Proses pembangunan RC-Fab di Kia Homi. Nah, hari ini kita lagi kedatangan tim dari Living Loving yang mereka pengen denger cerita soal proyek Kia Homi ini. Nah, dalam lagi mulai syuting untuk salah satu episode yang mungkin nanti akan menceritakan lebih jauh soal Kia Homi dan bagaimana ceritanya sampai saat ini, pembangunannya seperti apa. Nah, saya mau ngajak teman-teman dulu nih sekarang keliling nih. Jadi ada beberapa unit yang memang dari tahun 2000 berapa ya kita waktu itu 2020 ya kalau nggak salah. Kita buat itu waktu itu salah satu proyeknya yang di pojok itu miliknya Mas Tegar sama Mbak Kania yang sekarang udah mulai membesar ya. Jadi sekarang kita udah ada 5 rumah yang kebangun. Nah, sisanya ada 1 rumah yang lagi konstruksi. Nah, mungkin beberapa bulan lagi Kia Homi ini akan diisi oleh rumah-rumah yang belum dibangun gitu. Jadi total ada 10 unit dan semuanya kita bangun dengan desain dan konstruksinya RC-Fab. Nah, kebetulan kita masih nunggu nih proses syuting, masih ngambil footage. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Yus yang lagi supervisi yuk. Yus, apa kabar? Halo Mas. Karena kita lagi syuting di sana masih nunggu, jadi saya mau diskusi ini. Pembangunan ini unit berarti yang D ya? Yang D ini. Yang D. Kurang lebih ada perubahan apa Yus dari tipikal bentuk dan modul yang udah kita tawarkan? Kalau yang tipe yang ini sebenarnya walaupun secara bentuk itu tuh masih nggak terlalu banyak berubah, tapi dalamnya lumayan banyak sih Mas sebenarnya. Jadi yang paling major itu sebenarnya ada perubahan geser tangga. Jadi tangganya harusnya agak di depan gitu. Oh iya. Nah, jadinya modulnya tuh akan berpengaruh atas bawah nih. Gitu ya. Iya. Otomatis karena ini geser, jadi ruangan di dalamnya ini ya? Iya, yang atasnya jadi ruangan tangganya lebih besar kan? Iya. Terus ini, kenapa ini kita pakai bata nih Yus? Nah ini jadinya dia requestnya dari si pembelinya sih, katanya dia lebih high traffic gitulah. Ini karena di belakang sini area kamar mandi Mas. Oh, area basah. Iya, area basah. Jadi kasih ini aja ya biar aman ya. Area kamar mandi, depannya dapur gitu. Oke. Tapi sisanya semua partisi tetap pakai panel ya. Iya. Yang saya udah dicari nih Yus, kalau gitu. Oke, silakan Yus dilanjutkan diskusinya ya. Yuk teman-teman, kita kayaknya udah mulai dipanggil nih untuk shoot. Karena kita udah di antigen gitu, jadi kayaknya host dan sayanya nggak perlu pakai masker ya. Adegan di dalam ini. Untuk persiapan. Oke. Oh, jadi ngobrolnya itu kan? Ya, maaf. Duduk gitu ya? Paling nanti kebayang sih di awal-awal hasilnya kayak bukan pintu, pas lagi masuk, terus duduk. Tadi kan belum masuk sendiri, Wai. Tadi kan ke Paling atas kayak nyapa aja gitu. Oh iya. Terus duduk bareng di meja makan sampai situ. Kalau ini Kalau nanti ya. episode apa? Ini house one-on-one. House 111 kan? House one-on-two. 102. Kalau yang sama pemilik rumahnya iya weekend juga biasanya. Soalnya mereka lagi libur. Tapi seru tuh Mas, kayaknya kalau saya habis ini Mas, episode-nya adalah ngeliput rumah arsiteknya nggak sih Mas? Wih. Rumah arsiteknya. Rumah Mas Riri, Waduh. sama siapa lagi gitu ya Mas. Jadi kayak terrefleksi kan harusnya dari tertekan. Itu langsung merasa insecure gitu. Rumahnya udah berantakan. Tapi justru itu source dari proses berpikir kreatifnya Mas. Wih. Apalagi biasanya arsitek tuh rumahnya awal-awal tuh kantornya di rumah kan. Iya. Pasti. Jadi tahu rumahnya gimana. Boleh. Tapi nggak usah di shoot ya. Di Instagram.
terus ini ya terserah mas yang cerita apa. Tapi nanti pengennya sih di ujung dari percakapan itu adalah tentang prefab mas, tentang si prefab. Karena setelah itu kita mau masuk ke adegan prefab secara lebih mendetail nih. Kelebihannya apa aja sih mas pakai sistem prefab? Atau mungkin sebelumnya dijelasin dulu. Saya pertanyaan nomor 0-nya apa itu prefab itu? Oh pas menarik itu apa sih prefab itu, boleh jelasin nggak ya? Buat orang-orang audiensnya yang Kalau misalnya saya ngejelasinnya panjang itu, nggak apa-apa. pertanyaannya nyambung dengan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa, yang penting maksudnya karena kan belum banyak audiens juga familiar sama konsep prefab ya. Ya maksudnya kalau ya. Enggak, takutnya misalnya kan Pak Ayu pertanyaannya ada 3 nih, terus tapi 3-3 kejawab dalam satu penjelasan. Oh, gitu. iya. Nggak apa-apa, itu memperlambat tugas saya mas. takutnya nggak boleh, mesti diputus-putus. Nggak, santai. Biar Wahyu aja nanti. Iya, nanti Iya. kayak saya mas yang masuk-masukin. Kalau mungkin di awal-awal udah ditanyain juga soal profil pemilik rumahnya dulu. Iya, makanya. Nah, justru aku mikirnya tuh ketiga nih. Jadi boleh nggak? Jadi setelah ngebahas arsitekturnya, baru ngomongin tentang penghuni. Oh, iya, iya. Which is nanti nyambungnya ke interior segala Oh, macam. boleh-boleh. Bisa aja. Kamera satu roll. Yang satu, saya satu, shot satu, tag satu. Oke. Bentar. And action. Nah, sekarang saya udah bareng sama Mas Riri, yaitu prinsipal arsitek dari Atelier Riri yang juga merupakan arsitek dari Kia Home. Halo Mas Riri. Halo, Pak Saya Ayu. mau nanya nih Mas, gimana sih? Coba bisa diceritain nggak sedikit tentang latar belakang atau inspirasi dari Kia Home ini Mas? Oke, jadi selamat datang di Kia Home. Ayo, jadi di Kia Home ini ada satu klaster atau townhouse kecil ya. Jumlah unitnya cuma 10 unit. Nah, sebenarnya yang kita lagi di sini ini sebenarnya rumah salah satu penghuninya. Nah, dari 10 unit itu salah satunya ini yang sudah dihuni dan udah ditempatin kira-kira hampir 1 tahun lah gitu. Nah, memang konsepnya waktu itu kita pengen bikin satu perumahan yang emang punya tujuan bikin satu perumahan kontemporer yang emang untuk Nah, jadi kita mau bikin satu konsep perumahan yang kontemporer untuk keluarga muda modern. Oke. Nah, di Kia Home ini kita coba tawarkan satu pendekatan arsitektur prefabrikasi. Mas, saya nanti pertanyaan pertama yang Mas ke Mas Riri, boleh nggak cerita tentang profil Mas Adit? Nanti setelah itu baru kita ngomongin tentang kebutuhan apa aja sih Mas yang klien kita lah dari main. Terus kalau misalnya ada yang unik juga menarik cerita itu Mas. Ini ada yang unik dari sini, misalnya dia suka naro-naro action figure gitu. Iya. Atau mungkin kayak kamarnya minta di bawah nggak ada misalnya gitu. Nah terus nanti pertanyaan selanjutnya adalah proses kolaborasinya antara Mas Riri sama pemilik itu gimana? Karena kan ini kan prefab ya, apakah ada perbedaannya nggak sih Mas gitu ya? Mas Riri boleh diceritain nggak soal profil pemilik rumah ini nih? Nah, kebetulan memang pemilik rumah ini masih bujangan, masih single nih. Nah, makanya dia membutuhkan semua practicality-nya untuk dia saat ini. Tapi nanti sewaktu-waktu kalau dia udah menikah, punya keluarga baru, ya ini udah disiapin gitu. Oh oke, makanya kelihatan sih dari dapurnya pun udah cukup kelihatan warna-warna maskulin ya Mas ya? Iya, dan memang semuanya dibikin sekompak mungkin. Yuk, kita lihat sini yuk. Kita sambil duduk aja kali ya. Jadi semuanya udah ada salat dalam satu lantai, living room, dining, dan satu pantry yang terintegrasi. Dominan hitam juga sih ya Mas ya warnanya. Hitam dan kayu. Iya dan kayu. Dan semuanya satu warna gitu. And action.
jalan-jalan kita ya. Iya, sekarang saya pengen nanya nih Mas, atelier Orang Sunda emang susah kan. Terus atelier Gede pisan. Teman-teman, kita habis selesai nih syuting ya. Udah bagian kita ngobrol udah selesai nih. Kita lagi bersama hostnya nih, Wahyu. Ya, kenalin nih, Wahyu ini sebenarnya arsitek ya. Ya, saya sekolah arsitektur tapi mungkin tidak searsitek Mas Riri. Tapi keren-keren, dari dulu dia udah bikin konten dulu di Do Not Settle, bikin konten informatif banget, cerita-cerita di Eropa ya. Ya, waktu sekolah. sedikit lah Mas. Ya, tapi sekarang dia bareng sama Nike dan tim di Living Loving gitu. Ya mungkin cerita dikit kali yuk. Nanti Living Loving ini yang berhubungan sama inspirasi desain ya gitu. Ini nanti akan dikembangin kayak gimana sih, terus akan arahnya mungkin cerita-cerita ke depannya seperti apa gitu. Jadi di Living Loving ini tuh kalau teman-teman lihat mungkin banyak di YouTube, di Instagram gitu ya, banyak kan ngebahas soal home decor. Oh iya benar. Terus Awalnya di situ ya. Lifestyle gitu ya, Iya, living. iya, Tapi iya. berhubungan sama rumah, biasanya sih rumah tinggal gitu ya. Makanya ngebahas rumah-rumah yang menarik gitu ya untuk biasanya sih lebih let's say personalnya tuh lebih diangkat personality dari Penghuninya. penghuni gitu kan, rumahnya sendiri gimana terrefleksi desain sama interiornya segala macam. Oke. Gitu. Nah, untuk konten yang sekarang bareng sama Mas Riri nih, idola saya nih. Asik. Aduh. Saya nih merinding nih. Dekat sama Mas Riri. Jadi, kita sebenarnya sekarang pengennya misinya adalah gimana memperkenalkan lagi soal desainer, arsitek gitu Mas kepada ya audiens Living Loving gitu. Karena kan memang keren. mau nggak mau semua yang ada di area rumah kita kan juga perlu dipikirkan ya Mas ya, supaya nantinya tinggal di sana lebih enak lah gitu. Jadi makanya sekarang syuting bareng sama Mas Riri ini pertama nih, first time comes only once ya Mas. Jadi, Thank you. langsung ajakin Mas Riri untuk diajakin ke rumah Kia Home ini nih. Oke. Berarti memang mau ngambil dari sudut pandang desainernya ya, supaya mengedukasi. Kan karena Living Loving kayaknya lebih banyak orang awam ya, dan audiensnya banyak ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang emang kayaknya bisa lebih menyampaikan gitu ya cerita dibalik. Bisa lebih nyampein ke suaminya gitu. Nih sama Mas Riri nih bikin rumahnya. Syukur-syukur ya kalau kayak gitu ya. Tapi nanti kan akan banyak ya desainer yang akan diajak collab untuk sharing-sharing gitu ya di karya-karya. Rekan-rekan kita juga lah Mas. Iya, keren. Mengangkat arsitek di Indonesia lah. Wah, misinya keren. Oke, mungkin nanti ditunggu ya kolaborasi selanjutnya. Iya pasti. Seru sama Mas Riri mah, syutingnya cepet lancar. Thank you. Oke, akhirnya beres juga syuting bareng Living Loving. Mudah-mudahan videonya bakalan keren ya, karena kolaborasi dengan mereka cukup menarik. Terutama ini ada hostnya juga arsitek juga, terus cerita banyak soal misinya Living Loving untuk membuat informasi dan yang berguna lah pastinya buat teman-teman. Kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ya, behind the scene-nya. Kita syuting Living Loving sekaligus tadi ketemu sama Yus yang lagi supervisi ya gitu. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bye-bye.